Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk materi trigonometri sudut berelasi. Termasuk di dalamnya ada sudut negatif dan sudut yang besarnya lebih dari satu putaran. Di sini ada 7 soal yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Sin 135 derajat. Kalau di tabel itu kan hanya ada sudut istimewa dari 0 sampai 90. Nah, untuk yang lebih dari 90 seperti ini, kita akan menggunakan rumus sudut berelasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu, 135 derajat itu letaknya di kuadran berapa? Kalau kita lihat lagi kuadrannya, 135 itu posisinya ada di kuadran 2. Karena di kuadran 2 untuk sudut antara 90 sampai dengan 180. Jadi 135 posisinya di kuadran 2. Nah, kalau kita sudah tahu posisinya di kuadran 2, sekarang kita tinggal pilih rumusnya. Di sini ada 2 rumusnya. Ada yang 90 plus alfa, ada yang 180 min alfa. Mau pakai yang mana aja, jawabannya nanti pasti sama. Nah, karena kita baru belajar nih, baru pertama soalnya, kita akan coba dua-duanya. Kita akan gunakan yang 90 plus dan 180 min. Kemudian jangan lupa, kalau untuk yang 90 mau plus atau min alfa, itu nanti akan berubah. Sin berubah jadi cos berubah jadi min sin, kalau tangan berubah jadi min kotangan. Dan untuk di kuadran 2, nilai sinnya positif. Jadi nanti hasilnya sin 135 itu pasti bilangan positif. Sekarang kita coba. Ini tadi posisinya di kuadran 2. Dan nanti positif karena di kuadran 2 sin itu nilainya positif. Kemudian kita akan coba 2 rumus. Yang pertama dulu, kita akan coba pakai yang sin 90 plus. Nah, kita harus cari alfanya nih. 135 itu diperoleh dari 90 plus berapa? Jadi kita kurangin dulu, 135 kurang 90, itu sama dengan 45 derajat. Ini yang jadi alfa. Jadi, karena di kuadran 2 itu sinnya berubah jadi cos, kalau 90 plus, maka ini sama dengan cos alfa. Alfanya 45 derajat. Cos 45 berapa? Kalau lihat tabel itu sama dengan 1/2 akar 2. Dan nilainya positif. Sekarang kita coba kalau pakai rumus yang 180 min. Sekarang kita juga cari alfa lagi. Kalau 135 derajat itu diperoleh dari 180 dikurang berapa? 180 dikurang 45 derajat. Jadi 45 di sini juga jadi alfa. Kemudian kalau 180 sinnya tetap sin. Dan alfanya kita masukin lagi tadi 45 derajat. Sama dengan 1/2 akar 2. Hasilnya sama, mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita cari nilai cos dari 240 derajat. Seperti tadi kita cek dulu 240 posisinya ada di kuadran berapa. Kalau lihat kuadran, 240 tuh posisinya di kuadran 3. Karena 240 di antara 180 dan 270. Jadi kita akan lihat rumus yang di kuadran 3, yaitu 180 plus atau 270 min. Kemudian untuk di kuadran 3 yang positif itu kan hanya tangan. Jadi nanti nilai cosnya hasilnya pasti negatif. Sekarang kita tinggal pilih mau pakai rumus yang mana. Kalau untuk rumus 270 min atau plus dan 90 min atau plus, itu kan berubah sin kostannya. Jadi, supaya lebih gampang, kita akan pakai yang 180 aja. Karena kalau 180, kita nggak perlu ingat-ingat sinnya itu berubah jadi cos. Jadi sinnya tetap sin, cosnya tetap cos, tangannya juga tetap tangan. Tapi jangan lupa,
nanti hasilnya minus karena di kuadran 3 itu yang positif cuma tangan. Ini tadi posisinya di kuadran 3 dan nilainya min. Kita pakai rumus yang 180 plus 240 itu diperoleh dari 180 ditambah 60 derajat. Jadi ini yang jadi alfa. Karena cos nggak berubah kalau 180 plus maksudnya, jadi tetap cos tapi minus karena kuadran 3. Alfanya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi nilai dari cos 240 adalah min setengah. Berikutnya soal yang nomor 3. Kita akan cari nilai dari kotangan 5/3 pi. Di sini satuan sudutnya belum derajat. Jadi kita ubah dulu menjadi derajat. 5/3 pi. Untuk jadi derajat, gimana konversinya dari radian ke derajat? Dikali 180 per pi. Pi-nya kita coret, disederhanakan 300 derajat. Jadi kita akan cari nilai kotangan 300 derajat. Kemudian 300 derajat itu posisinya ada di kuadran mana? 300 ada di kuadran 4. Ini kita sekalian menghafalkan ya. 300 ada di kuadran 4. Karena kuadran 4 untuk yang sudutnya 270 sampai 360. Kemudian di kuadran 4, kotangan itu positif atau negatif sih? Kita sambil lihat lagi kuadrannya. Di kuadran 4, benar ya nih, posisinya 300 ada di antara 270 dan 360. Nah, di kuadran 4 tuh yang positif hanya kosinus. Termasuk kebalikannya cos, yaitu sekan. Karena kita mau nyari kotangan tuh kan kebalikan dari tangan. Jadi, nanti nilainya negatif di sini. Nah, di sini kan kalau dilihat nggak ada rumus kotangan ya. Kita akan cari tangannya dulu aja. Jadi kita akan nyari tangan 300. Boleh pilih mau rumusnya pakai yang 360 min alfa atau 270 plus alfa. Seperti tadi, karena lebih enak pakai yang 360, yang sin yang nggak berubah jadi cos. Jadi kita akan pakai yang 360 min. Tapi kalau kalian mau coba pakai yang 270 plus alfa juga nggak apa-apa, sama hasilnya nanti. Jadi tadi nilainya minus, kemudian kita akan cari tangannya dulu. Tangan 300 derajat itu sama dengan tangan, kita pakai yang 360 ya. 360 dikurang berapa supaya jadi 300? Dikurang 60 derajat. 60 derajat ini adalah si alfanya. Kemudian tangannya nggak berubah ya, tetap tangan, cuma ada minnya di depannya. Tan 60 derajat itu sama dengan min akar 3. Jangan lupa kita masih akan mencari kotangannya. Kotangan 300 derajat atau 5/3 pi berarti kebalikan dari tangan, 1 per tan 300. Jadi sama dengan 1 per min akar 3. Ini kita rasionalkan dulu supaya penyebutnya tidak ada akar, dikali dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per min 3. Atau min 1/3 akar 3. Itu sama aja. Berikutnya kita akan cari nilai sekan dari min 120 derajat. Ini adalah sudut negatif. Sudut negatif itu adalah sudut yang berputarnya mulai dari sumbu X positif ke kanan searah jarum jam seperti ini, ke sini arahnya. Kalau sudut positif itu dari sumbu X positif ke kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, sekan min 120. Untuk sudut negatif, yang di sini nih rumusnya. Untuk sekan, berarti kan sekan tuh kebalikan dari cos. Jadi kita akan pakai yang cos. Nah, untuk cos min alfa itu sama dengan cos alfa.
Berarti kita akan cari cosnya dulu. Kita akan cari cos min 120 derajat. Tadi kan cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi ini sama dengan cos 120 derajat. Kalau untuk sudut negatif, cos itu tetap positif. Jadi sekarang kita tinggal nyari cos 120. Kita pakai sudut berelasi lagi. Cos 120 ini ada di kuadran 2. Karena di antara 90 dan 180. Kemudian kuadran 2 yang positif itu kan hanya sin. Jadi nilai cosnya itu negatif. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke rumus sudut berelasi. Di kuadran 2, sudut berelasinya itu 90 plus atau 180 min. Jadi kita pilih aja mau pakai yang mana. Kalau saya lebih suka pakai yang sin konstannya itu nggak berubah. Jadi kita pakai yang 180 min. 180 dikurang berapa supaya jadi 120? Dikurang 60 derajat. Jadi sama dengan cos 60 derajat. Jangan lupa ada min di depannya. Cos 60 adalah 1/2. Jadi ini sama dengan min 1/2. Nah, belum selesai, kita akan mencari sekannya. Sekan min 120 derajat. Itu sama dengan 1 per cos min 120 derajat. Cos min 120 derajat tadi min 1/2. Jadi 1 dikali min 2/1 sama dengan min 2. Ini adalah nilai dari sekan min 120 derajat. Soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah untuk yang sudutnya lebih dari 360 atau satu putaran. Kalau untuk sudut yang lebih dari 360, kita lihat nih rumusnya yang ada K-nya di sini. Kita cari dulu 1575 itu udah berapa putaran. Dan sisa sudutnya itu akan jadi alfa di sini. Kita cari cos 1575 itu sama dengan berapa putaran? 1575 itu sama dengan 4 putaran lebih. Jadi 4 dikali 360 derajat. Ini kalau dikali 360 sama dengan 1440 derajat. Nah, sisanya berapa untuk sampai ke 1575? Sisanya adalah 135 derajat. Ini adalah alfa. Jadi sekarang kita tinggal nyari cos dari alfa, yaitu 135 derajat. Kita pakai sudut berelasi lagi, dan ini posisinya sama di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sin, jadi cos akan menjadi min nanti. Jadi cos 180 derajat dikurang, harus dikurang berapa supaya jadi 135, yaitu 45 derajat. Sama dengan min cos 45 sama dengan min cos 45 itu 1/2 akar 2. Jadi cos 1575 derajat sama dengan min setengah akar 2. Itu tadi pembahasan soal-soal untuk mencari nilai trigonometri sudut istimewa menggunakan sudut berelasi dan sudut negatif dan sudut yang besarnya ribuan atau lebih dari 360 derajat. Berikutnya untuk soal nomor 6, diketahui cos A sama dengan min akar 3/2. Dan sudut A-nya itu di antara 180 derajat dan 270 derajat. Tentukan nilai dari kotangan A. Nah, pertama dari soal kita udah tahu nilai cosnya, nilai cos dari sudut A. Selain itu, ternyata A-nya itu ada di kuadran berapa nih kalau di antara 180 dan 270? Ini adalah kuadran 3.
Kemudian tentukan nilai dari kotangan. Kalau diketahui cos, kemudian mau cari kotangan, tapi sudutnya kita nggak tahu ini sudut istimewa atau bukan, cuma tahu posisinya di kuadran 3, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Caranya adalah kita buat segitiga siku-siku. Kemudian kita tentukan sudut A, misalnya di sini sudut A-nya. Lalu dari yang diketahui, kita akan cari sisi pada segitiganya. Cos itu kan rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya berarti akar 3, sisi samping A itu yang di sini. Akar 3. Miringnya yang di depan siku-siku itu panjangnya 2. Nah, minnya nggak usah kita masukin ke segitiga, nggak apa-apa. Itu untuk menunjukkan posisi kuadrannya. Kemudian yang belum diketahui adalah sisi depan. Kalau mau nyari kotangan, perlu nggak sih sisi depan? Kotangan itu kan kebalikan dari tan. Rumusnya tangan itu sama dengan depan per samping. Berarti kalau dibalik jadi samping per depan. Jadi kita perlu ya sisi depan. Kita akan cari panjang sisi depan. Sisi depan bisa dicari dengan Pitagoras. Sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Sama dengan 4 dikurang 3. Jadi sisi depannya 1. Langsung kita cari kotangan A. Dengan rumus sisi samping dibagi sisi depan. Sisi samping akar 3, sisi depannya adalah 1. Atau sama aja akar 3. Dan jangan lupa, kalau di kuadran 3 tuh yang positif apa? Yang positif adalah tangan. Kalau tangan positif, berarti kotangan, kebalikan dari tangan, otomatis positif juga. Jadi kotangan alfa hasilnya sama dengan plus akar 3. Selanjutnya yang terakhir soal nomor 7. Jika sin 8 derajat sama dengan M, maka nilai dari tangan 262 derajat dalam M adalah. Nah, ini kalau lihat sudutnya, dua-duanya sama-sama bukan sudut istimewa. Jadi, kita lihat di sini, mungkin ada hubungannya nih, sin 8 derajat sama 262 derajat. 8 derajat itu kan di kuadran 1. Dan kalau tangan 262 derajat. 262 itu posisinya ada di kuadran 3. Karena di antara 180 dan 270. Dan nanti nilainya positif ya, karena tangan di kuadran 3 plus. Kalau di kuadran 3, sudut berelasinya gimana? Kita akan masukin ke rumus sudut berelasi. Rumus sudut berelasi di kuadran 3 itu kan ada 2. Ada yang 180 plus, ada juga yang 270 min. Kita lihat dua-duanya. Kalau untuk 180 plus, berarti alfanya harus berapa supaya jadi 262? Maka di sini 180 harus ditambah 82 derajat. Kalau yang 270 itu dikurang berapa supaya jadi 262? Ini tinggal dikurang 8 derajat. Nah, ini ketemu nih, ada yang 8 derajat seperti yang diketahui di soal. Jadi yang akan kita pakai adalah yang 270 min. Kita nggak pakai yang 180 plus 82 karena kita nggak tahu tangan 82 itu berapa. Jadi ini nggak kita pakai, kita akan pakai yang bawah. Tangan 270 min 8, 8 itu adalah alfanya. Nah, 270 ingat, kalau 270 min atau plus alfa, itu tannya berubah jadi kotangan. Kotangan alfa berarti kotangan 8 derajat.
nilainya tetap positif ya, karena di kuadran 3. Selanjutnya kita perlu tahu kotangan 8 derajat itu berapa. Di soal kan hanya diketahui sin 8 derajat M. Jadi kita akan cari kotangannya. Kita akan cari dengan bantuan segitiga siku-siku. Misalnya ini adalah sudut 8 derajatnya. Besarnya M. M di sini berarti M per 1 kan. Nah, M per 1 itu kita bisa lihat kalau sin itu rumusnya kan depan per miring. Berarti ini adalah depan, ini adalah miringnya. Depannya ini panjangnya M. Lalu ini sisi miringnya panjangnya 1. Sisi samping belum diketahui. Kita cari dulu karena perlu buat nyari kotangan. Carinya adalah dari sisi miring kuadrat dikurang sisi yang diketahui sisi depan. Sama dengan 1 min M kuadrat. Nah, ini udah begini aja karena nggak bisa dihitung lagi. Jadi, kita masukin ke rumus kotangan, yaitu kebalikan dari tangan. Rumusnya samping per depan. Sisi sampingnya adalah akar 1 min M kuadrat, sedangkan sisi depannya M. Karena udah nggak bisa disederhanain lagi, jadi ini adalah nilai dari tangan 262 derajat dalam M. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal yang berkaitan tentang sudut berelasi, sudut negatif, dan sudut yang besarnya lebih dari 1 putaran. Selamat belajar ya!